Kalau ada yang bertanya, kenapa kok 4 daya tarik alami tersebut dapat menjadi magnet? Ya, jadi magnet pelanggan. Itu kalau menurut bosnya guys ya, itu yang pertama adalah halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bos Resto Channel guys. Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat guys. Kali ini Bos akan membahas mengenai daya tarik alami ya, sebuah resto ya. Ada beberapa hal ya guys ya. Stay tune guys ya. Ya guys, jadi kali ini Bos Resto kan akan membahas tentang daya tarik alami resto-resto ya. Hal ini juga berkaitan dengan kalau kita perhatikan bersama guys ya, kenapa kok konsep-konsep resto yang misalkan berada di pegunungan gitu atau pinggir sungai kayak resto yang saat ini Bos ada di sini ya guys ya, ini kok cenderung ramai ya guys ya. Nah, itu juga ada alasannya sebenarnya ya. Kenapa ya, pertanyaan kayak gitu. Terus daya tarik apa saja sih yang bisa menambah keinginan pelanggan datang ke resto kita guys ya. Jadi kalau yang menurut Bos ya, ada 4, paling nggak 4 ya, daya tarik alami agar orang mau datang ke restonya kita guys. Yang pertama ini yang seperti Bos lagi ada di sini ya. Ini adalah resto pinggir kali ya. Jadi yang pertama adalah di pinggir sungai. Nah, orang sangat suka sekali untuk makan ya di pinggir sungai guys. Nah, ini fakta ya guys ya. Coba Anda cek saja rumah makan dan view-nya sungai itu biasanya itu ramai ya. Mungkin dengan catatan sungainya juga bersih ya guys. Kalau sungainya bau ya mungkin itu malah jadi kerugian, tapi kalau sungainya bersih ini menjadi sebuah daya tarik ya guys. Ya, itu yang pertama tadi adalah sungai. Yang kedua guys adalah pegunungan atau daerah tinggi ya. Beberapa resto yang berada di pegunungan ya, dan view-nya misalkan pemandangan di bawah, nun jauh di bawah ya, entah itu berbentuk misalnya pemandangan alamnya ya dari ketinggian itu, atau bahkan dari gedung yang tinggi pun itu juga sebuah daya tarik ya guys. Itu. Jadi yang kedua itu adalah daya tariknya itu adalah pegunungan atau ketinggian. Ya, itu daya tarik resto yang kedua guys. Kemudian daya tarik yang berikutnya menurut Bos Resto adalah laut atau pantai. Ya. Demikian juga tadi selain yang pertama itu sungai, yang kedua adalah daerah pegunungan, yang ketiga itu adalah laut dan pantai. Restoran atau rumah makan yang view-nya itu bisa melihat laut lepas maupun melihat pantai ya, deburan ombak, itu akan juga menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para pelanggannya untuk datang guys. Itu guys yang ketiga guys. Kemudian yang keempat guys, itu adalah area persawahan. Area persawahan juga nampaknya menjadi daya tarik utama ya bagi sebuah restoran itu, agar pelanggannya betah dan mau datang ke situ. Nah, tentu sawahnya itu kan harusnya yang sawah masih banyak tanaman padinya yang hijau ya guys. Jadi dipandang mata itu sejuk gitu. Itu jadi yang keempat itu adalah sawah guys ya. Jadi udah ada 4 ya tadi. Yang pertama adalah sungai, yang kedua itu adalah pegunungan atau daerah tinggi, yang ketiga itu adalah laut atau pantai, yang keempat itu adalah sawah. Nah, bagaimana dengan hutan belantara? Kalau menurut saya sih kurang begitu menarik ya. Kalau sebuah resto berada di sebuah hutan belantara guys, itu kayaknya
apalagi hutannya masih gelap gitu ya, itu malah menakutkan guys. Nah, namun demikian kalau dari ketinggian, nah itu beda hal ya. Tapi kalau Anda buka resto itu di tengah hutan belantara yang kanan kirinya pohon-pohon besar kayak gitu, gelap lagi begitu, ya mungkin ada penyitanya. Tapi secara umum nampaknya pelanggan kurang terlalu suka ya dengan situasi yang mencekam seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa kok 4 daya tarik alami tersebut dapat menjadi magnet, ya, jadi magnet pelanggan? Itu kalau menurut Bose guys ya, itu yang pertama adalah kebetulan Bose itu psikolog ya, Bose bisa ngomong itu karena Bose juga psikolog. Jadi secara umum gini guys, ketentuan orang itu ya, yang pertama itu adalah menyukai segala sesuatu yang alami. Itu memang sudah nature-nya, karena manusia itu kan dia bagian dari alam, sehingga dia menyukai sesuatu yang alami gitu, alamiah. Nah, dalam hal ini kan ada sungai, ada laut, ada pegunungan gitu, itu ya, atau sawah, itu adalah sesuatu yang alami gitu. Kemudian seolah back to nature-nya itu kerasa ya guys ya. Jadi kita berada di tengah-tengah alam sedemikian itu akan membuat lebih nyaman untuk tinggal gitu. Itu yang faktor pertama guys. Kemudian faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua itu adalah daya pandang yang luas. Nah, daya pandang luas itu juga akan membuat orang lebih rasanya nyaman ya guys, dengan cakrawala yang luas, jarak pandang yang jauh itu seolah apa ya, itu meredakan stres ya guys. Dengan luasnya pandangan itu juga seolah-olah kan apa, melepaskan kepenatan ya yang ada di pikiran pelanggan gitu ya. Dan yang berikutnya mungkin ada faktornya juga ya guys, rekreatif dalam hal misalkan contoh ini nyata nih guys, ini dari resto ya, lihat kan di bawah itu ada orang mancing ya guys. Ini sebuah pengalaman unik juga kan, sambil menikmati makanan di resto sambil melihat orang mancing. Itu banyak sekali orang mancing nih guys di pinggir sungai ya, itu banyak orang mancing. Itu sedangkan mungkin di sebelahnya ada orang makan, itu sebelah kanannya itu menikmati suasana sungainya sambil menikmati suasana alamnya ya, pandangan yang luas. Mungkin 3 hal itu guys yang membuat kenapa 4 situasi alamiah tadi bisa menjadi magnet sebuah resto ya guys ya. Itu menurut Bose resto. Jadi apa pelajaran dari hal tersebut guys? Pelajaran adalah apabila Anda ingin membuat sebuah resto yang membuat nyaman dan lebih damai dan lebih betah bagi pelanggan Anda guys, cobalah membuka resto yang berada di lokasi yang Bose sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah di pinggir sungai, kemudian yang kedua itu di ketinggian atau di pegunungan, kemudian yang ketiga itu di laut atau di pantai, dan keempat itu adalah di persawahan. Ya, itu kalau Anda memiliki lokasi itu bisa untuk jadikan resto guys ya. Jadi dan sebisa mungkin memang masih asri ya guys, bukan kemudian sudah rusak, itu malah nanti mengganggu pelanggan ya. Nah, namun demikian hal yang perlu diperhatikan ya guys, itu adalah faktor safety ya. Karena kalau yang namanya resto berada di misalkan ya di pinggir sungai seperti ini kalau hujan besar atau bahkan banjir bandang ya, ini harus antisipasi guys. Gimana ini safety-nya, ini harus dipikirkan betul ya. Jangan asal-asal buat saja, safety-nya bagaimana gitu, biar ini tidak longsor itu harus bagaimana, itu harus dipikirkan secara seksama ya guys. Atau yang di pegunungan itu juga takut longsor misalkan, itu harus diantisipasi. Atau kalau di laut itu air pasang laut itu juga harus diantisipasi ya. Atau yang di sawah mungkin misalkan gangguan dari ular gitu ya, hewan-hewan seperti ular gitu atau hewan lainnya yang bisa datang ke resto, itu juga harus diantisipasi guys. Jadi soal safety-nya itu dan kenyamanan juga harus menjadi perhatian utama guys. Selain kenyamanan, tapi juga harus yang utama adalah safety-nya ya.
Kalau untuk akses masuknya itu juga harus ada guys ya. Kalau zaman sekarang kalau Anda mau buka resto itu harus bisa masuk mobil guys ya, minimal mobil lah gitu. Mobil satu itu udah lumayan, yang penting bisa masuk mobil. Jangan sampai ya, Anda punya tempat yang sangat bagus tapi kalau aksesnya menuju ke tempat tersebut susah, ya nampaknya itu juga kurang oke ya guys ya untuk dijadikan sebuah resto. Itu saja mungkin guys ya, liputan Bose ini. Ini Bose lagi berkunjung di sebuah resto guys yang ada di pinggir sungai. Ini Sungai Pabelan ini guys ya. Ini alirannya ini sampai ke hulunya adalah Gunung Merapi ya guys. Gunung Merapi ini kalau dulu ini sempat banjir lahar ya, tapi semoga ke depan enggak. Ya itu, dan demikian saja mungkin liputan kali ini dari Bose Resto. Semoga ada manfaatnya, dan bagi Anda yang akan membuka resto, tetap semangat guys ya. Syukur-syukur Anda mempunyai 4 lokasi yang bagus tadi, bisa didirikan sebuah resto. Kurang lebih mohon maaf, termasuk maaf kalau ada berisik, ada live musik ya. Ini ada live musik siang-siang guys ya. Ada yang suka, tapi kalau Bose kurang suka ya guys. Harusnya pemandangan sini udah sahdu, udah enak, tapi kalau Bose gitu, kalau mungkin pelanggan yang lain oke ya, tapi cukup mengganggu di siang-siang bolong seperti ini, genjreng-genjreng kalau menurut Bose. Apalagi pemandangannya bagus, sayang sebenarnya, tapi ya kembali lagi itu konsep masing-masing ya guys ya. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup Madiang. Sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku